Susu Etawarin mengatasi persendian dan asam urat. Segera hubungi kami di 085867173872. Silaturahmi saya yang kedua. Syukur alhamdulillah dari semenjak kemarin acara pelantikan sampai saat ini saya lihat para sahabat masih semangat. Jadi saya disampaikan oleh yang kedua terkait dengan terobosan usaha yang ketua inginkan dalam rangka menunjang finansial organisasi. Saya bilang pada prinsipnya saya selaku ketua umum dan di Indonesia tidak bergerakan pada kita sahabat coba berkomunikasi dengan dinas terkait untuk menunjang sarana finansial selagi sebatas tidak ada unsur pidana. Kenapa saya bilang tidak ada unsur pidana dan jangan sampai ada unsur pidana? Karena di saat para sahabat melakukan interaksi komunikasi dengan dinas lalu ada unsur paksaan, itu pasti sudah mendekati unsur pidana, sehingga jangan sampai terjadi. Yang kedua, para sahabat boleh lakukan komunikasi interaksi dengan nanti mendapatkan surat tugas dari ketua DPD. Contoh misalkan namanya Heri, ya Usman atau siapa ditegaskan oleh ketua DPD untuk melakukan komunikasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan visi ketua. Visi ketua, ya. Kalau tadi saya dibilang bahwa kita punya usaha terkait dengan IT, ya monggo aja silahkan, tidak mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada kawan-kawan untuk segera bergerak. Karena ke depan tanggal 9 Februari kita sudah ada kegiatan akbar HPN Hari Pers Nasional yang dilaksanakan di Jakarta. Ya, jadi saya mengundang para sahabat di Jawa Tengah untuk hadir di kegiatan HPN. HPN itu direncanakan tanggal 8 sampai 9 di Kota Bekasi dan Jakarta. Dan nanti kita malamnya ada kegiatan puncak kita hari ulang tahun Indonesia yang dilaksanakan di asrama, insya Allah di asrama haji Bekasi, ya Bekasi Kota, gedung Kiai Haji Nur Ali. Insya Allah besoknya pagi semua organisasi profesi jurnalis akan berada di Taman Impian Jayanto. Jadi semua organisasi profesi jurnalis di Indonesia akan berkumpul di sana dalam rangka Hari Pers Nasional. Sehingga dari sekarang teman-teman sudah harus berikhtiar, ya, karena kami di DPP hanya menyiapkan makan dan tempat istirahat, ya, untuk transportasi ditanggung oleh masing-masing baik personality sahabat IWOI atau kepada pengurus baik DPD maupun DPD, ya. Sekali lagi terkait dengan kegiatan komunikasi dengan dinas, memang dari awal saya sudah instruksikan seluruh DPD, ketua DPD dan ketua DPW untuk menugaskan para sahabat berdinas di masing-masing stakeholder, baik di organisasi perangkat struktural atau non struktural, ya, yang ada di daerah masing-masing, ya. Dinas, badan, ya, kepolisian, kejaksaan, ini harus segera ditempatkan kawan-kawan kita sehingga informasi yang ada di badan atau instansi terkait kita tidak kata orang, tapi kita menyaksikan langsung, ya, kita mendapatkan langsung informasi itu dari dinas terkait, ya. Sekali lagi saya berharap pada sahabat Indonesia untuk terus melakukan interaksi, ya, melakukan koordinasi kepada dinas dan badan yang ada di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Hari ini saya lihat
perkembangan IWOI Jawa Tengah ya saya lihat sudah mulai bagus ya, kegiatannya juga sudah mulai jalan ya, sehingga jangan sampai di sini ya. Lalu jangan sampai cuma ada di Jawa Tengah, tapi kembangkan di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Ya, siapa motivatornya? Siapa yang mendorong? Ya kawan-kawan, para sahabat ya. Tadi saya sudah sampaikan dalam kerangka organisasi bahwa ketua DPW, pengurus DPW ini adalah kepanjangan tangan saya selaku ketua umum. Jadi jangan lagi kawan-kawan menunggu instruksi terkait dengan sosialisasi Indonesia di DPD ataupun di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Jadi saya sudah terbitkan surat keputusan ya, saya berharap keputusan ini juga dapat diterima oleh kawan-kawan sekalian, jadi fungsi masing-masing bidang berjalan. Jadi jangan semua patokannya menunggu instruksi ya, kalau itu nanti tidak jalan. Jadi bagi teman-teman yang memang bagian OKK ya, bidang OKK, lakukan rekrutmen, lakukan pelatihan, lakukan penjelasan ya kepada calon-calon anggota, lalu bidang kesejahteraan, lakukan upaya dan usaha bagaimana organisasi kita bisa menjadi organisasi yang handal ya, karena organisasi tanpa finansial tidak akan jalan ya. Terus kita punya finansial, namun kita tidak punya ide, ya tidak jalan juga ya. Makanya dibutuhkanlah pemikiran yang satu, pemikiran yang sama dari anggota dan ketua, bagaimana mendorong agar semua sahabat bisa bergerak ya. Jadi saya lihat sahabat ini rata-rata sudah senior, tinggal bagaimana menyatukan kemampuan sahabat satu dengan yang lain ya, menyamakan visi, menyatukan langkah ya, agar organisasi kita bisa berjalan ya. Kalau saya dengar tadi ada beberapa organisasi lain yang sudah mulai galau, yang sudah mulai melihat kita dengan hal-hal yang dia pikir tidak positif. Nah ini menjadi cambuk ya, menjadi dorongan ya, menjadi tantangan buat para sahabat semua agar kita lebih cepat lagi mendorong kegiatan-kegiatan yang seperti yang sudah dilaksanakan ya. Apalagi saya lihat ternyata pelajar kita SMP MAN ya, dan MAN yang ada di Jawa Tengah ini, saya lihat bahasa jurnalis ini sudah tidak asing. Tidak asing ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena rata-rata bajunya sudah tulisan banyak bertulisan jurnalis ya, sehingga ini memudahkan ya, kita untuk bersosialisasi ya. Dan tadi saya mendapat laporan dari Sekjen bahwa eskul jurnalis di Jawa Tengah ini sudah berjalan, sehingga memudahkan para sahabat untuk menyentuh kepala dinas pendidikan di kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah ya. Jadi silaturahmi, bikin surat ya, komunikasi ya. Kami akan melakukan pelatihan, sosialisasi yang ada di kabupaten Bapak ya, Ibu ya, yang karena kesuksesan tadi ini segera didorong dan di-up di media masing-masing, di branding ya, di framing agar kegiatan ini bisa memacu kepala dinas dan PJ ataupun bupati yang definitif di daerah Jawa Tengah. Ya, ada 34 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah, ini sangat potensial. Bagaimana teman-teman mendorong agar IWOI besar, ya sosialisasi seperti ini ya sangat baik menurut saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas semangatnya, partisipasinya, dan telah mengibarkan bendera kebanggaan kita Raja Wali Sakti Indonesia di Jawa Tengah dan Banyumas. Saya undur diri, saya ingin pamit ya, atau kita ada yang mau ditanyakan sebelum saya pamit? Ya, tanya. Yang mau tanya. Udah paham? Tadi mau tanya untuk yang acara Jakarta itu Pak, itu ada
anggota yang menanyakan yang dari DPD Semarang itu kira-kira untuk akomodasi gimana? Kalau dibantu separuh atau gimana gitu? Ya, jadi kalau akomodasi ya kita tidak bantu. Jadi kalau teman-teman sampai di Jakarta itu tanggung jawab saya. Jadi tempat istirahatnya, lalu makannya di Jakarta kita DPP yang tanggung jawab. Tapi kalau di daerah ke Jakarta kita kembalikan kepada kawan-kawan. Lalu adakah batasan? Tidak. Jadi semua para sahabat silakan datang ke Jakarta. Ya, tidak kita tidak misalkan batasi. Ya, misalkan Jawa Tengah harus sekian orang, tidak. Ya, karena kebetulan DPP kita di Jakarta, lalu pusat kita di Jakarta. Kalau saya batasi nanti ada kawan-kawan yang kurang rasa kebanggaannya, ya kan? Karena pusatnya di sana, masa setahun sekali tidak bisa berkunjung ke sana kan? Jadi karena kegiatannya di Jakarta, pas kantor pusat kita juga di Jakarta, jadi saya bebaskan berapa saja jumlahnya, monggo kita siapkan sarana untuk istirahatnya dan makannya. Jadi makannya kita tanggung jawab dari tempat istirahat. Kalau terkait dengan transportasi dari Jawa Tengah atau dari Semarang, kita minta kepada kawan-kawan. Tapi jangan pusing. Sebetulnya nggak usah pusing. Kenapa? Karena nanti kita akan siapkan kapal dagangnya. Kita dari Jakarta dan DPW akan siapkan proposal yang akan dikirim ke DPW. Nah, dari DPW itu nanti akan dicetak. Nah, dicetak itu silahkan kawan-kawan untuk mencari donatur masing-masing. Ya, kalau dari sini dari Semarang ke Jakarta 500.000 masa proposal satu aja nggak tembus ya kan? Yang penting transparan. Bisa dapat uang berapapun sampaikan kepada ketua. Sehingga nanti diakomodir oleh ketua. Berapa orang yang berangkat dengan kendaraan apa? Inilah bagaimana kita menjadi organisasi ini menjadi sarana untuk kita bersilaturahmi dan bersatu. Disitulah letaknya ya. Di saat kita kaya, terkadang ya hal-hal yang kecil itu tidak kelihatan. Tapi di saat kita nggak punya, yang kecil juga akan kelihatan. Jadi mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita satukan langkah, bulatkan tekad untuk menuju jurnalis terpercaya. Amin. Saya bertanya kepada Siap. mohon maaf, Siap. saya memang belum dulu, saya istrinya Pak Juni. Siap. Saya di rumah kan sendiri. Kalau misalnya saya itu, kalau nanti saya punya jatah tempat sama Ada. Ya. Siap. Jadi kalau bapak-bapak mau ngajak ibunya boleh apa enggak gitu kan? Boleh. Ya, boleh. Boleh. Kenapa? Karena perumpamaan begini. Jakarta itu tempat rumah tinggal orang tua, ya. Saya sebagai orang tua. Lalu anak saya mau ke rumah saya, masa nggak boleh? Ya kan? Kecuali HPM-nya ada di provinsi lain. Nah, pasti kita akan batasi. Ya kan? Nanti ada yang bilang gini lagi. Wah, bapak orang mau main ke rumah juga nggak boleh. Ada apa lagi kan? Nah, masa pelit kan? Jadi karena kebetulan DPP kita di Jakarta, kegiatan di Jakarta, jadi bagi yang punya anak, kalau memang mau dibawa juga nggak masalah. Jadi acaranya acara dinas sebenarnya. Namun karena memang HPM-nya di Jakarta, jadi kita buka seluas-luasnya untuk sahabat dan keluarga sahabat untuk hadir di kegiatan. Jadi nggak masalah. Silakan aja Ibu, silakan diajak ikut siapa. Sholatnya turun kapan? Insya Allah sekjen ini ya minggu-minggu ini kita sudah terbitkan. Memang dari kemarin saya sudah minta sekjen membuatkan proposal dan surat resmi serta undangan resmi yang akan kita kirimkan di seluruh Nusantara. Kasih sekjen. Sama lagi Pak Ketua Usul. Siap. Tadi peserta ada yang dari luar IWO, mungkin dari sekolahan. Terus untuk anggota sendiri kita apakah bisa mendapatkan sertifikat itu? Sertifikat boleh nggak Pak? Ya. Boleh. Jadi mungkin teman-teman yang berseragam putih IWO bisa mendapatkan jatah juga. Gitu. Ya. Ya. Tinggal koordinasi.
Yang tadi sertifikat tadi. Ya, Kita tinggal koordinasi. Iya. Kita cetakkan. Yang Iya. tadi yang tadi hadir Ya. semua dapat. Oh iya ya. Yang tadi hadir semua dapat. Ya. Yang belum dapat dikirim ke sekolahan. Udah ada tim yang Maksud Mas Hadi kita loh Bu. Kan kita. dari Lah kita kan panitia. kiwoi. Nah, iki Mas Hadi. Genit bener. Lah kita yang ngadain masa kita dapat sertifikat. Kasih aja kalau yang mau. Kan bisa bikin apa buat kenang-kenangan atau gimana gitu. Boleh. Ya kasih. Boleh kasih. Kasih. Oke, ada lagi? Oke, enggak ada. Siap. Ya. Siap. Keterkaitan dengan seragam untuk putih kan sementara kan kami satu padahal hari kan tidak satu Pak. Senin sampai Jumat sampai masa satu terus. Satu aja dulu. Nah, saya jawab satu aja dulu, jangan banyak mau. Sampai ke sana Pak. Ya. Yang satu, yang kedua keikutsertaan di dalam organisasi kan dibarengi dengan sebuah kapasitas anggota. Sehingga mungkin tidak berlama-lama segera menerima itu sampai akhir. Baik, kalau terkait baju memang satu orang jatahnya satu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memacu para sahabat. Kalau pengen dua bikin. Lalu ketum, apakah harus sama dengan baju pembagian? Tidak. Jadi kalau untuk yang kedua, untuk kedua bebas. Baju ini nanti dibordir sendiri aja. Wah bebas, tuh kan jahit biasa aja bebas. Ini ya, nanti kita kirim logonya ada. Tiketnya nanti dikirim. Nanti kita bikin yang biru. Mungkin terkait dengan baju kan mungkin kaos pun mungkin yang bergerak atau gimana? Bebas. Bapak di rumah punya jaket, polos, ketum. Saya nggak mau beli. Kebetulan saya ada jaket. Boleh nggak dibordir? Boleh. Bebas. Yang penting sama logo. Yang penting logonya jangan dirubah. Gitu. Lalu ketum, saya nggak punya jaket, punyanya rompi, boleh nggak saya bordir? Boleh. Jadi baju yang ini kenapa saya kasih satu agar teman-teman di saat kan sudah merasa menyayangi, rasa memiliki, yang kedua yang ketiga monggo dicari sendiri. Iya. Warnanya apa ketum? Bebas, tidak mesti biru. Tapi warna kita, warna Iwo Indonesia itu biru navy. Saya punya merah ketum, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah, bebas di kita. Terkait dengan KTA Sudah kita POM-nya sudah ada, kita tinggal di tinggal sekretaris. koordinasi aja sama ketua DPW. Lalu bertanya, ketum, saya nggak punya uang buat nyetak, saya simpan saja di handphone, boleh nggak? Ketum, boleh. Ketum, saya bisa nyetaknya pakai HPS, lalu di press, boleh nggak? Ketum, boleh. Di kita tidak harus pakai aturan, tapi kalau yang paling mahal yang punya kita, kalau yang mahal kayak punya saya. Nah, yang mahal, tapi boleh nggak yang murah? Itu boleh. Di kita nggak bebas. Ketum, saya pengen kayak ketum, mahal. Mau cetak, saya kasih tahu cetak. Di kita bebas. Yang kayak gitu berapa? Wah, pokoknya ini mah. Kalau mahal kalau saya Ya nanti saya mau koordinasi kan sama boleh. sekjen. Sekjen. Ya. Kalau ini pakai apa plat? Ya. Pakai plat kalau ini. Namanya nanti yang sudah ada. Jadi dari yang sederhana sampai yang mewah kita. Tujuannya apa? Kembali kepada kawan-kawan semua. Ya. Baju pun dibikin sendiri, nggak ada masalah. Logonya bebas. Tinggal mau dipasang ketum, saya mau pakai logo Iwo saja. Ya, badan investigasinya nggak saya pasang. Atau badan ketum yang logonya investigasi, Pak mau ganti pakai bakus-bakum, boleh nggak ketum? Boleh. Jadi kita bebas. Tameng merah putih boleh nih? Boleh, nggak ada masalah. Ketum, boleh nggak? Kalau baju dari ketum kita tambahin media kita, boleh? Boleh. Kita bebas. Nggak ada masalah. Jadi tidak punya aturan khusus bahwa baju ini harus ketum, nggak ada. Nggak ada di kita. Makanya nanti teman-teman, ya kalau nanti ada event nasional, itu macam-macam.
Ada yang abu-abu, ada yang kuning dikit, ada yang merah, ada yang hitam, bebas. Tapi seragam. Tapi logonya sama. Terkait KTA sudah, terkait yang lain-lain silakan sahabat koordinasi dengan Ketua DPD. Pada prinsipnya kita hari ini sudah kita tancapkan panji kita di Banyumas, mudah-mudahan bisa berkembang di seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Amin. Tinggal saya tunggu 1 tahun ke depan ini mesti rampung. Siap. Ya, 1 tahun ke depan kita mesti rampung semua daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah. Ya. Pintu gerbangnya saya lihat sudah enak. Apa pintu gerbangnya? Pelatihan jurnalis bagi Pelajar. siswa, buat pelajar. Ini pintu gerbang masuk. Jadi di saat kita sudah lakukan sosialisasi, kita bisa undang jurnalis di daerah masing-masing, sudah paling mudah itu. Ya, kenapa? Karena mudahnya di kita begini. Orang lihat baju kita, bajunya bagus. Ya, kayak misalkan di saat saya pakai baju begini, ada kawan nanya, bajunya bagus. Saya nggak pernah nanya dia. Saya cuma bilang, mau nggak? Mau betul. Kirimin alamat, nanti dikirim sama sekjen. Besok jadi anggota kita. Jadi kita nggak perlu, masuk dong, enggak. Jadi pas kita lagi ngobrol, wah, bagus baju itu. Kadang yang lebih laris itu jaket. Ya, kalau pakai jaket, wah, jaketnya bagus tuh. Oh, tahu. Kita nggak pernah maksa dan tidak pernah. Masuk Iwo, ramein Iwo, enggak. Jadi memang zero payment yang kita terapkan hari ini sangat luar biasa. Ya, mungkin kalau para sahabat bisa kalkulasikan organisasi profesi, ya ini menurut pribadi saya jumlah anggota yang sangat besar di Indonesia hari ini. Saya bukan menyombongkan diri, tapi bisa dicek di lapangan. Hanya Iwo Indonesia yang paling meriah di antara organisasi. Ya, di kabupaten kota, para sahabat kita paling 5-6 orang. Kadang mereka malu dengan baju seragamnya. Ya, paling dipaketin kecil gitu. Kadang juga jarang pakai ID card aja. ID card pun ditaruh di dompet. Tidak kayak kita. Kita bangga. Kalau kita dipasang, apalagi kalau nanti udah pakai begini, wah udah tiap hari pakai. Oke, kita bangga pakai Iwo. Oke, gitu ya. Terima kasih. Cukup? Terima kasih banyak dari saya. Mungkin foto-foto. Boleh foto? Oke, ayo foto. Foto baik. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sesuai Tawalin mengatasi persendian dan asam urat, segera hubungi kami di 085867173872.